Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi di dalam doa pagi hari Sabtu, tanggal 23 Januari ya. Kita akan memulai mendengarkan firman Tuhan dengan doa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang nyata sampai dengan hari ini. Kami diberkati, kami bisa menikmati berkat-berkat Tuhan sepanjang hidup kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang pakai hamba-Mu sebagai sarana firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, shalom sekali lagi. Dan hari ini kita belajar dari kitab Nehemia ya. Dan karena ini doa, karena itu kita mau belajar tentang doa Nehemia. Nah, yang pertama harus saya jelaskan adalah backgroundnya dulu nih, kitab apa ini ya. Jadi kitab ini sebetulnya satu paket sama kitab Esra ya. Sebelumnya ada kitab Esra, kemudian ini Nehemia. Dalam kitab Yahudi itu ini jadi satu kitab, di mana ada 3 tokoh di dalamnya, yaitu Zerubabel ya, yang dibahas di Esra pasal-pasal pertama. Zerubabel ini apa? Jadi ceritanya gini, balik lagi sedikit ya. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang dalam pengasingan di Babel ya. Jadi pada abad ke-5 sebelum Masehi ya, Israel ini, Yehuda lebih tepatnya, ini bangsa Yehuda ini dihancurkan, dikalahkan oleh Babel, dan orang-orang di Yehuda ya, Yerusalem dan juga sekitarnya ini dibawa ke Babel ya, jadi tahanan ya. Tapi kemudian 50 tahun kemudian Zerubabel ini boleh pulang ke tanah kelahirannya, bukan tanah kelahirannya, boleh pulang di tanah leluhurnya yaitu Israel ya. Dan Zerubabel ini yang membangun bait Allah yang kedua, karena bait Allah yang pertama dibangun oleh Salomo, dihancurkan pada waktu dikalahkan oleh Babel, dan Zerubabel ini yang membangun bait Allah yang kedua ya. Nah, setelah Zerubabel kemudian muncul tokoh yang kedua yaitu Esra. Esra ini adalah seorang ahli Taurat, dan dia ingin, kalau tadi Zerubabel membangun secara fisik, tetapi Esra ini ingin membangun secara rohani. Dia datang dengan misi khusus untuk mengajarkan orang Israel supaya mereka kembali mengingat ajaran-ajaran Yahudi, ajaran-ajaran tentang Allah yang pencipta langit dan bumi ya. Nah, karena itu Esra balik ke tanah perjanjian dari Babel juga. Dia lahir di tanah pembuangan. Dia kembali ke tanah nenek moyangnya untuk mengajarkan tentang Taurat. Nah, sampailah kita ke Nehemia. Nehemia adalah tokoh ketiga ya. Tokoh ketiga ini sebetulnya kalau garis besarnya adalah dia juga datang ke tanah perjanjian, tanah nenek moyangnya, untuk membangun tembok kota ya. Jadi yang pertama tadi adalah bait Allah, Zerubabel, kemudian Esra membangun secara rohani orang-orang Israel, dan yang ketiga Nehemia membangun tembok kota ya. Nah, kita mau belajar dari tokoh yang namanya Nehemia ya, yang dia kemudian punya visi untuk membangun tembok kota ya. Saya baca dari Nehemia pasal pertama. Saya kira nggak perlu baca semua ya. Saya akan baca ayat-ayat yang menjadi renungan pada pagi hari ini. Nehemia pasal yang pertama, ayat pertama demikian. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kisleu tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan. Puri Susan itu apa? Jadi Puri Susan adalah tempat raja-raja itu vacation ya, apa sih? Liburan ya, melepas lelah, seneng-seneng setelah berperang ya. Jadi zaman itu ada namanya musim berperang ya. Jadi setelah musim berperang, mereka ini akan santai, makan, minum, pesta di mana? Di Puri Susan ya. Nah, yang namanya Nehemia ini sedang ada di Puri Susan, tentunya kondisi di sana penuh dengan sukacita, betul ya? Lagi santai, minum-minum, makan ya, melihat pemandangan, wah pokoknya lagi senang-senang lah ya, tentu sedang bahagia. Ayat yang kedua,
Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Jadi ketika ketemu sama saudaranya namanya Hanani, dia nggak nanya, "Hey bro, gimana pestanya, keren ya? Gimana sudah ngincipin tengkleng belum?" Ya, dia nggak nanya, "Gimana sudah ngincipin zupasu belum?" Ya, jangan-jangan saya nih yang lapar ya. Ya, jadi dia nggak nanya tentang bagaimana pestanya berlangsung, bagaimana pertunjukan yang ada, tetapi Nehemia ini menanyakan gimana kabar tanah nenek moyang kita. Ya, bagaimana kabar saudara-saudara kita yang ada di tanah perjanjian, ya. Artinya apa yang ada di pikiran Nehemia yang menjadi concern dia sepanjang hari, mungkin kalau nggak mau dibilang sepanjang hidup, yang saat-saat itu sedang dibahas, yang sedang dipikirkan tidak lain adalah tanah perjanjian, tanah nenek moyangnya, bagaimana saudara-saudaranya tinggal di sana. Itu yang jadi pemikiran kita, ya. Kalau kita sekarang mungkin ketika kita ketemu sama orang, kita tanya gimana kabar gempa ya di Sulawesi, bagaimana kabar banjir di Kalimantan, ya. Artinya kita dalam pikiran kita itu kita sedang memikirkan hal itu, sehingga ketika ketemu orang entah bagaimana kondisinya kita menanyakan hal itu, ya. Sama seperti Nehemia, artinya dia sepanjang hari dia memikirkan tentang bagaimana saudara-saudaranya yang tinggal di Yerusalem, di tanah nenek moyang dia, ya. Kemudian jawaban dari nomor ayat 3, jawaban dari Hanani. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ayat keempat, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Saya kira kita akan concern kepada ayat keempat. Jadi ketika aku dengar berita ini, ketika mendengar ada kesusahan besar yang dialami oleh saudara-saudaranya nan jauh di sana, dia berpuasa dan berdoa. Ya. Dia menangis dan berkabung. Pertanyaannya, seberapa sering kita menangis dalam doa? Sering. Saya ini sering sekali Pak Pendeta, saya nangis dalam doa. Saya selalu menangis. Cuma masalahnya apa yang kau tangisi? Ya, saya menangis karena saya nggak tahu besok bisa makan apa. Ya, saya menangis karena saya nggak tahu ini hari ini saya dipecat. Saya menangis karena hari ini saya tahu saya kena COVID-19. Saya menangis di hadapan Tuhan. Oke, itu baik, ya. Menangislah di hadapan Tuhan dengan doa-doamu, ya. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa menangis buat orang lain seperti yang Nehemia lakukan? Perhatikan, Nehemia sedang ada di Puri Susa, kondisinya fun, betul-betul menyenangkan, tidak kekurangan satu apapun, tapi dia mau berkata, dikatakan di sini, dia mau menangis dan berkabung selama beberapa hari. Dia berpuasa dan berdoa. Bayangin, pernah nggak kita berpuasa buat orang lain? Pernah nggak kita berkabung buat orang lain? Pernah nggak kita berdoa dan menangis untuk orang lain? Kalau kita berdoa dan menangis untuk diri kita sendiri sering, ya nggak usah cerita, ya. Tapi kapan kita pernah berdoa dan menangis untuk orang-orang yang kita nggak kenal, untuk orang-orang yang tidak dekat dengan kita? Kalau kita baca di ayat berikutnya, Nehemia berdoa untuk bangsanya, untuk keluarganya, untuk dirinya. Ya, saat-saat ini Indonesia ini sedang dalam bencana. Ya, awal Januari sudah ada pesawat yang jatuh. Kemudian ada gempa bumi, kemudian ada tanah longsor juga di Jawa Barat, ada banjir di Kalimantan. Wah, ya,
kondisi ini memperparah kondisi yang sudah ada, yaitu COVID-19 yang menjadi tema tahun 2020, bahkan sampai 2021 belum kelar juga tuh COVID ya. Pertanyaannya, pernahkah kita berdoa dan menangis untuk bangsa ini? Pernahkah kita berdoa dan menangis untuk meminta ampun bagi bangsa ini? Ya. Kita hanya suka menjelekkan Jokowi, kita suka menjelekkan menteri, kita bilang ini korup, ini vaksin pasti dananya besar, dikorupsi pasti banyak, inilah itu. Pernah nggak sih kita duduk berdoa menangis untuk Bu Risma supaya sebagai menteri sosial di tengah-tengah kondisi yang ada, Tuhan berikan hikmat kepada Bu Risma, Tuhan berikan kekuatan. Nggak cuma bilang, kamu kerjanya nggak bener, pasti kamu korupsi. Pernah nggak kita berdoa, Tuhan berikan hati kepada Jokowi supaya tetap berkomitmen tidak korupsi? Pernah nggak? Atau kita malah berharap supaya Jokowi korupsi dan ketahuan dan akhirnya lengser? Aduh, ya kacau. Ya, siapapun itu nggak cuma terlepas kepada Jokowi. Cuma kebetulan ketika saya khotbah pada hari ini, Presiden Indonesia adalah Jokowi. Tapi siapapun pemimpin kita, pernah nggak sih kita doakan mereka sampai menangis? Pernahkah kita berpuasa? Hari ini saya mau puasa Pak Pendeta. Khusus saya mau puasa supaya Tuhan lindungi Jokowi dan keluarganya. Saya khusus mau berdoa Tuhan untuk puasa untuk kemajuan gereja. Ya, pernah nggak? Ya? Atau Anda berpuasa, kenapa? Tuhan, saya mau berpuasa 1 minggu full supaya Tuhan berikan aku jodoh. Ya, itu nggak usah cerita-cerita ya. Ya, bukan berarti nggak boleh ya. Anda berpuasa supaya dapat jodoh, boleh. Tapi itu normal. Ya, pernahkah kita berpuasa, kita menangis, berdoa sambil menangis untuk orang lain, untuk bangsa dan negara kita? Bangsa kita bangsa yang besar, negara kita negara yang luar biasa. Tetapi sebesar apapun bangsa ini, kalau Tuhan tidak campur tangan, tentunya bangsa ini tidak kemana-mana. Karena itu kita perlu berdoa. Saya mengajak seluruh umat Kristen di Indonesia, ayo kita berdoa. Ya. Jangan cuma mengkritik pemerintah, nggak cuma nyinyir masalah kebijakan pemerintah. Saya pun tidak semua kebijakan pemerintah saya setuju, saya tahu, saya mengerti. Tetapi pernah nggak sih kita berdoa buat mereka? Kalau kita bicara negara kita, ayo doakan. Doakan bencana yang ada. Jangan terus malah meramal ada pesawat akan jatuh. Warnanya biru, ada merah-merahnya gitu ya. Wah, nanti ada kerusuhan ya. Nanti akan ada penjarahan. Nanti akan ada pergantian pemimpin. Jokowi akan lengser ya. Dan macam-macam yang diomongin sama satu orang yang tidak ayu ya. Ya. Tapi pernah nggak sih kita berdoa, Tuhan, saya berdoa kepada Engkau, Engkau lindungi bangsa ini, Engkau lindungi negara ini, Engkau perkokoh, perkuat pemerintahan ya. Bukan pemerintahan yang buruk harus dijatuhkan, bukan, tetapi Engkau rubah Tuhan pemerintahan yang buruk jadi baik. Orang-orang yang buruk, yang suka korupsi, Engkau ubah hatinya menjadi baik. Itu harusnya yang kita doakan. Ya, nggak sekedar cuman bisa nyinyir, bisa omong aja, bisa memprediksi hal-hal yang buruk. Buat apa? Ingat, kita dilahirkan, kita diciptakan, Tuhan ingin kita jadi berkat buat orang lain. Ya, kalau kita nggak bisa jadi berkat buat orang lain, saya biasa tambahkan ini, paling tidak kita jangan nambahin susah. Ya, udah nggak bisa bantu Jokowi, udah nggak bisa bantu Bu Risma, udah nggak bisa bantu Pak RT, udah nggak bisa bantu Pak Lurah, tapi isinya cuman nyinyir doang ya. Maka dari itu, ayo kita belajar dari Nehemia. Bagaimana doa Nehemia itu, dia mau mendoakan orang lain. Lingkup yang lebih kecil, ayo kita doakan gereja kita ya. Pernah nggak kau mendoakan gembalamu? Saya bersyukur jemaat saya sering sekali mendoakan saya bersyukur untuk itu. Tapi untuk Anda yang mungkin bukan jemaat Condro,
Pernahkah engkau mendoakan pendetamu? Pernahkah engkau mendoakan gembalamu? Jangan cuma nyinyir masalah mereka, ya. Pendeta kok seperti itu, gembala Tuhan kok seperti itu. Hei, berdoa dan menangislah untuk dia, ya. Jangan hanya bisa nuding, nyinyir dan lain sebagainya, tetapi pernahkah kita duduk, doa dan menangis untuk orang lain? Ya, berdoa untuk pendetamu, berdoa untuk majelis, ya, berdoa untuk kondisi gereja yang mungkin di Jakarta ada banyak yang belum bisa melakukan ibadah online, ya. Maaf, tidak bisa melakukan ibadah onsite, ya, harus online. Doakan, ya, berikan iman kepada saudara-saudara kita seiman yang ada dimanapun, sehingga walaupun mereka tidak bisa beribadah, iman mereka tetap bertumbuh, gitu ya. Walaupun mereka tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, tetapi mereka tetap diberikan kekuatan oleh firman Tuhan melalui channel-channel yang ada. Berdoa untuk itu. Begitu juga kalau kita masuk dalam lingkup yang lebih kecil. Ada banyak orang yang selalu menuding orang lain. Suami saya Tuhan gak pernah berubah. Ya udahlah, berdoa dan menangis. Ya, berdoa menangisnya bukan mendoakan suami, mendoakan diri. Aduh Tuhan, nasibku jelek sekali dapat suami kayak dia. Tuhan, nasibku hancur dapat suami kayak dia. Tuhan, aku dapat istri cerewet seperti dia. Tuhan, kasihanilah aku. Itu doa Anda, itu doa yang kau tangisi. Harusnya kau rubah doamu, ya. Jangan menangisi dirimu, tapi tangisilah. Doakanlah orang-orang. Kalau suamimu belum percaya Tuhan, hidupnya semeraut, gak karu-karuan, berdoa, puasa, menangis untuk dia. Tuhan, jamah suamiku. Jangan, Tuhan ganti suamiku. Jangan, ya. Tapi Tuhan jamah suamiku menjadi manusia baru. Saya gak mau yang lain, saya mau dia. Tetapi engkau ubah dia Tuhan, ya. Ketika engkau ketemu dengan anak-anak juga sama, ya. Pernahkah engkau duduk diam berdoa, berpuasa untuk anak-anakmu? Doa orang benar besar kuasanya, ya. Jadi kalau engkau sayang dengan anak-anakmu, ayo kita doakan anak-anak kita, ya. Dalam setiap harinya kita berdoa saat teduh, sebut namanya. Doakan anak-anak kita, ya. Karena apa? Karena anak-anak kita juga perlu support doa dari orang tua, ya. Jangan kita hanya kasih dia support makanan, kasih uang jajan, kasih pendidikan. Kita lupa mendoakan anak-anak kita. Ayub setiap hari dia mendoakan anak-anaknya. Dia berkata, kalau anak-anakku berdosa di hadapan Tuhan, aku minta ampun Tuhan. Ya, wow, orang tua luar biasa. Kita harus contoh bagaimana kita harus mendoakan anak-anak kita. Doakan pasangan kita, doakan orang tua kita, doakan pendeta kita, doakan majelis di gereja, doakan ketua-ketua seksi, doakan ketua tim PAW, doakan bangsa dan negara ini, doakan Pak RT, doakan Pak RW. Semua orang yang sudah berjibaku luar biasa. Walaupun mungkin kondisimu saat ini baik-baik saja seperti Nehemia. Mungkin keluargamu oke-oke saja. Keluargamu aman. Kamu dengan suami, kamu dengan istri oke. Kamu dengan anak baik semua. Tapi ingatlah, di luar sana ada banyak keluarga yang hampir bercerai. Di luar sana ada banyak suami istri yang lempar-lemparan pisau dan piring. Bukan buat makan, tapi memang lagi bertengkar, ya. Mungkin engkau sedang fine-fine saja dengan pekerjaanmu, ya. Bahkan baru saja naik jabatan. Saya bersyukur untuk itu. Tapi tahukah engkau di luar sana ada 10 juta pengangguran baru selama masa COVID ini. Selama masa COVID ini ada 10 pengangguran baru. Pernahkah kita berdoa untuk itu? Mungkin engkau aman-aman saja. Oh, saya percaya Pak Pendeta, saya mati pasti masuk surga. Amin. Ya, saya mati pasti masuk surga. Kenapa? Karena saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya satu-satunya. Saya bilang ya, yes, amin. Bersyukur. Tapi tahukah Anda, di luar sana ada jutaan orang, miliaran orang
yang belum mendapat kepastian tentang keselamatan. Yang bahkan mereka nggak ngerti ketika mereka mati, mereka mau masuk mana. Orang-orang seperti itu perlu doa kita. Kita doakan mereka, kita menangis untuk mereka, supaya Tuhan dengan segala kuasanya mendengar dan menjawab doa kita sesuai dengan kehendaknya. Tuhan memberkati. Mari kita dudukkan kepala, kita akan berdoa untuk doa pagi hari Sabtu ini. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan karena hari ini kami belajar dari Nehemia, anakmu yang berdoa, berpuasa, menangis untuk bangsanya, untuk keluarganya, untuk dia sendiri. Tuhan ajar kami supaya kami pun dimampukan untuk punya rasa empati yang besar, sehingga kami tidak hanya concern kepada masalah-masalah yang kami hadapi, tetapi kami juga mau peduli dengan masalah-masalah yang negara kami hadapi. Kami mau concern juga, kami mau berdoa juga untuk masalah-masalah yang orang lain hadapi. Kami bersyukur ketika kami baik-baik saja, tabungan kami cukup, uang kami ada, makanan kami tersedia, kami bersyukur untuk itu. Tetapi biarlah kami berdoa dan menangis untuk orang-orang yang belum punya makanan seperti yang kami punya, belum punya kepastian keselamatan seperti yang kami punya, sehingga tidak selesai sampai doa. Ketika doa kami panjatkan, Tuhan yang akan mengutus kami untuk menjadi berkat jauh lebih luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi kami yakin dan percaya Roh Kudus yang akan menyempurnakannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.